Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan. Jemaah subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam adalah di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, serta taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang mulia, di dalam majelis ilmu, di tempat yang mulia, yakni di dalam masjid yang Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah memiliki satu rombongan malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Seandainya malaikat tersebut keliling dan menemukan majelis zikir, majelis ilmu, maka malaikat itu akan memanggil teman-temannya, di mana mereka akan memenuhi majelis tersebut sampai ke langit dunia. Makanya di antara faedah orang yang istiqamah mengaji, duduk dalam majelis ilmu, maka sifat-sifat malaikat itu akan hadir, akan menulari mereka. Apa itu sifat malaikat? Sifat malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menolak perintah-perintah Allah, dan mereka juga tidak pernah meninggalkan apa yang wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Itulah di antara sifat-sifat malaikat. Jemaah subuh yang sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji bab salat. Kemarin kita sudah lewati masalah muqaddimah ya. Sekarang masuk ke kitab shalah. Kita membahas masalah salat. Yang pertama adalah kita secara umum telah mengetahui keutamaan salat. Keutamaan salat yang paling masyhur adalah salat itu diibaratkan seperti sungai yang jernih yang berada di depan rumah kita, yang mana kita mandi di dalamnya 5 kali sehari. Sehingga dengan mandi tersebut kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, yang ada di tubuh kita ini akan bersih, akan hilang. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu yang dapat membersihkan dosa-dosa. Adapun di antara keutamaan sholat yang terbesar adalah sholat itu dapat membuat kita mendapat pertolongan Allah. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Nasta'inu bis-sabri was-shalah." Carilah pertolongan Allah dengan mengerjakan sholat dan dengan sabar dan mengerjakan sholat. Maknanya ketika kita sholat itu, kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Mi'raj seperti kita ketahui ya, ada namanya Isra, ada namanya Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Makkah, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj orang beriman adalah sholat. Kita semua itu bisa mi'raj, menemui Allah, menghadap Allah dengan cara apa? Mengerjakan sholat. Makanya kalau kita mengerjakan sholat itu harus dengan adab-adab yang baik. Sebab apa? Kita sedang mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Kita menghadap presiden, menghadap orang yang dianggap mulia di dunia saja, kita berusaha dengan penampilan yang baik, dengan adab yang baik, dengan cara yang baik. Apalagi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kok menghadap Allah dengan cara yang asal-asalan. Makanya di sini kita mengaji masalah sholat. Dalam pembahasan sholat ini yang pertama dibahas adalah mengenai masalah waktu sholat. Secara umum waktu sholat itu dibagi menjadi 3. Pertama, sholat yang wajib itu 5 ya, sudah diketahui ma'lumatun minad dini bidarurah, sudah diketahui secara pasti dari agama ini. Maknanya setiap orang itu nggak tahu urusan sholat, nggak ada yang nggak tahu kewajiban sholat. Kemudian pada setiap waktu sholat itu secara umum itu dibagi menjadi 3 waktu. Pertama adalah waktu fadilah, waktu yang utama. Ini di awal waktu. Dalam satu hadis Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali khair, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, as-sholatu li awwali waqtiha, sholat di awal waktunya. Itu salah satu amalan yang paling utama. Makanya kalau kita yang menjadi hamba yang utama, yang berusaha menjadi perkara yang utama, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutamakan oleh Kanjeng Nabi. Itu waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua ini waktu jawaz, waktu dibolehkannya mengerjakan sholat. Jadi sholat itu adalah satu perintah Allah, satu perintah syariat yang ditentukan waktunya, tapi waktunya muasa. Muasa itu luas. Sesuatu yang luas. Meskipun ada yang namanya awal waktu, tapi sejatinya waktu sholat itu luas. Nanti kita akan bahas dari mana sampai mana. Kemudian yang terakhir ini waktu tahrim, waktu haram. Waktu haram itu apa? Sengaja mengakhirkan sholat di akhir waktu. Sampai sekiranya kita mengerjakan di waktu itu, maka sebagian sholat itu akan jatuh pada waktu yang lain. Misalnya sholat zuhur habisnya jam 3, kita sengaja jam 3 kurang semenit, kurang 2 menit kita sholat. Akhirnya sebagian waktu jatuh ke dalam waktu asar. Nah itu waktu yang diharamkan, kita menyengaja menjatuhkan sholat pada waktu itu. Bukan sholat yang diharamkan, tapi menyengaja menjatuhkan atau mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Nah itu kurang lebih 3 waktu sholat secara umum. Kemudian pertama adalah yang dibahas as-sholatul ula ad-duhur. Sholat yang pertama adalah sholat duhur. Kenapa dalam kitab-kitab fikih itu dibahas sholat duhur dulu, bukan sholat subuh dulu? Kita kan secara umum sholat yang dikerjakan di awal hari ya sholat subuh. Tapi dalam syariat itu sholat duhur yang dimulai dari awal. Sebab syariat Islam perintah sholat ini dimulai dari Isra Mi'raj. Kemudian pada waktu subuh, hari di mana malamnya Nabi itu dimi'rajkan oleh Allah, nah di situ belum mengerjakan sholat. Nabi itu belum mengerjakan sholat pada waktu subuhnya, sebab belum ada kaifiyah atau tata cara mengerjakan sholat, belum diajarin sama malaikat Jibril. Nah kemudian pada waktu zuhurnya, baru di situ malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mengajari Nabi sholat. Makanya dimulai dari waktu zuhur. Sholat zuhur sendiri disebut zuhur. Zuhur itu kan doharo, maknanya jelas, nampak. Sebab dikerjakan pada waktu nampak jelas, yakni pada siang hari. Ada juga yang mengatakan sholat zuhur dinamakan zuhur sebab itulah awal sholat yang muncul atau yang nampak di dalam Islam. Kemudian waktu sholat zuhur itu yadkhulu bizawali syamsi, mulai masuk ketika matahari tergelincir. Matahari tergelincir itu maksudnya matahari setelah berada di tengah-tengah langit, ya, tengah-tengah di atas kita, mulai bergeser cenderung ke arah barat. Kalau kita di sini arah barat, cenderung ke arah barat atau ke arah terbenamnya. Nah itu namanya mulai waktu zuhur, bukan pas di tengah-tengah. Jadi langit itu matahari itu ada namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu waktu tepat di mana matahari tepat berada di atas kita, dan itu waktunya singkat. Waktunya singkat. Paling semenit 2 menit lah atau kurang dari itu. Yang penting waktunya sangat singkat. Ada juga yang mengatakan
waktu zuhur itu dimulainya setelah matahari tergelincir sekiranya 4 jari. Jadi kalau kita masang tiang tiang ataupun apapun, benda apapun di bawah matahari, kemudian setelah benda itu cahayanya, bayangannya lebih dari 4 jari, itu baru mulai waktu zuhur. Tapi kalau belum sampai 4 jari, itu namanya masih waktu istiwa. Nah, waktu istiwa ini adalah waktu diharamkannya kita mengerjakan sholat sunnah. Selain ba'da subuh, selain ba'da asar, itu ada namanya waktu istiwa. Nah, itu waktu dimana kita dilarang mengerjakan sholat sunnah selain pada hari Jumat. Kalau pada hari Jumat, nah itu misalnya kita mengerjakan sholat sunnah di waktu istiwa, itu tidak diharamkan. Kemudian itu tadi awal waktu zuhur, wa yakhruju idza saradillu kulli syai'in mithlahu. Dan akhir dari sholat zuhur adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Ini kita perlu pelajari, jangan sampai kita mengandalkan jam. Ya, mengandalkan jam itu kalau zamannya masih modern terus. Nanti di akhir zaman kebanyakan ulama menyatakan kalau zamannya itu sudah tidak zaman modern lagi, berubah, sehingga kita tidak menggunakan perangkat-perangkat modern. Yang kita gunakan adalah perangkat tradisional. Kita harus tahu kapan berakhirnya waktu zuhur adalah ketika setiap bayangan sama dengan ukuran bendanya. Bendanya 30 cm, berarti bayangannya ya 30 cm, tapi ditambah sedikit, ditambah 4 jari tadi, bayangan istiwa. Nah, jadi kalau misalnya 30 cm tambah kiranya 4 jari, ini berapa? 4 cm misalnya ya, atau 3 cm. Nah itu waktu zuhur berakhir. Waktu zuhur berakhir. Jadi bukan pas 30 cm-nya, tapi ditambah bayangan istiwa seperti itu. Nah, itu waktu zuhur. Kemudian as-sholatu tsaniyatu, salat yang kedua adalah al-asr, salat asar. Salat asar ini kalau di kitab ini dinyatakan salat yang paling utama. Jadi salat yang paling utama ini khilaf lah antara salat asar dan salat subuh ini. Hanya ya ini di sini kita bahas salat yang paling utama adalah bukan salat subuh, justru malah salat asar. Wa hiya afdalus shalawatil khamsi. Salat asar adalah salat yang paling utama. Disebut salat asar adalah salat wusta ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Secara khusus hafidhu 'alas sholawati, jagalah oleh kalian sholat-sholat, was sholatil wusta, dan sholat wusta maksudnya adalah sholat asar. Di antara keutamaan sholat asar juga adalah man sholal bardain dakhala jannah, kata Nabi. Dalam suatu hadis dinyatakan siapa yang sholat pada dua waktu dingin itu sholat subuh dan sholat asar. Nah, dikatakan sholat asar itu waktu dingin bukan karena cuacanya, bukan, tapi dingin itu karena kesibukan orang di waktu asar itu membuat mereka itu kebanyakan meninggalkan sholat asar atau meninggalkan jamaah asar seperti itu. Wis nanggung lah esuk kerja di meneh, dan jam 5 Bali nanggung ya kan, ada jamaah nanggung seperti itu, akhirnya ditinggalkan. Urusan kerjaan yang lain pun seperti itu, kebanyakan yang membuat seorang itu meninggalkan sholat asar atau meninggalkan sholat jamaah asar, sehingga dikatakan orang yang mengerjakan sholat pada waktu dingin dijamin oleh Nabi untuk masuk surga. Ini sholat subuh dan sholat asar. Kalau subuh itu ya enak-enaknya tidur, kalau asar itu lagi nanggung-nanggungnya pekerjaan. Waktu sholat asar masuknya adalah idza saradillu kulli syai'in mithlahu ghairu dillil istiwa wa zada qalilan. Mulai sholat asar adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan ukuran bendanya. Tadi misalnya 30 cm bendanya, bayangannya sudah 30 cm, tambah bayangan istiwa wa zada qalilan, dan ditambah sedikit. Jadi tambah sedikit. Ya, misalnya tadi 30 cm tambah 4 jari bayangan istiwa, wazada qalil, tambah sedikit lagi. Jadi memang ini mungkin untuk kehati-hatian Pak ya, untuk kehati-hatian. Kemudian masalah waktu sholat ini juga antara NU dan Muhammadiyah itu agak sedikit berbeda. Ada sedikit berbeda.
entah bedanya itu 5 waktu atau hanya waktu subuh saja. Kalau nggak salah sih ya subuh saja. Itu ada sedikit perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Kemudian waktu sholat asar berakhir adalah di ghurub kursi syamsi, setelah terbenamnya lingkaran matahari secara total. Jadi kalau misalnya masih ada sebagian yang kelihatan matahari, maka belum berakhir. Tapi kalau sudah habis, maknanya sholat asar, waktu sholat asar itu sudah berakhir. Kalau sudah berakhir, maka kalau mengerjakan sholat asar namanya sholat qadha asar, karena dikerjakan di luar waktunya. Kemudian yang ketiga adalah as-sholatu tsaniyatu al-maghrib. Sholat yang ketiga adalah sholat maghrib. Dinamakan maghrib itu berasal dari kata ghoroba, ya. Ghoroba itu terbenam. Maghrib itu adalah tempat atau waktu terbenam. Disebut dengan maghrib karena memang terjadinya sholat itu adalah ketika matahari telah terbenam. Waktunya ketika matahari sudah terbenam semua, ya, sudah terbenam semua. Wa yakhruju, dan habisnya adalah bi ghurubi syafaqil ahmar, ketika mega-mega merah yang ada di langit itu sudah habis. Ketika mega merah itu sudah habis, disitulah berakhir waktu sholat maghrib. Nah, sebenarnya bentar banget, sebentar sekali. Saya pernah punya pengalaman itu di atas kapal Pelni itu, ya, perjalanan ke Makassar dari Surabaya. Di sana itu orang itu kan kalau di kapal itu sholat bergantian, ya. Satu jamaah gantian, 2 jamaah gantian, 3 jamaah. Belum sampai 3 jamaah itu sudah habis, ya. Belum sampai 3 jamaah sudah habis itu mega merah. Ini sebenarnya singkat sekali waktu sholat maghrib. Hanya saja masalah mega itu, maksudnya mega bayangan yang di atas itu ada yang mengelompokkan menjadi 3. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih. Nah, sebagian ulama menyatakan waktu sholat isya itu adalah ketika mega yang putih. Nah, mega yang putih itu sudah hilang, sehingga waktunya agak lebih panjang ketimbang tadi. Kalau mega merah itu waktunya sangat singkat, mungkin nggak sampai 30 menit. Saya hitung itu kalau nggak salah sekitar 25 menit lah, 20 sampai 25 menit itu sudah habis. Jadi dari waktu adzan, bukan waktu setelah sholat. Kalau kita ngitung di sini setelah sholat ya wis asep, ya. Cuman waktu adzan, dari mulai waktu adzan sampai selesainya mega merah itu sekitar 25 menitan. Itu berdasarkan pengalaman, ya. Itu pun sekali, ya. Sekali. Mungkin yang berkali-kali lebih tahu. Yang jelas di sini ada khilaf yang menyatakan bahwasanya habisnya waktu maghrib adalah dengan habisnya mega putih, bukan mega merah. Jadi setelah mega merah ada mega kuning dan mega putih, seperti itu. Nah, itu waktu sholat maghrib. Dan sholat maghrib berakhir ini adalah permulaan sholat isya. Jadi setelah habis sholat maghrib memulai sholat isya, dan sholat isyanya adalah sholat yang paling panjang waktunya, ya. Paling panjang waktunya sampai terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu adalah fajar yang memulai waktu sholat subuh atau berakhirnya sholat isya. Dan ketika orang berpuasa, disitulah awal mulai berpuasa. Dan fajar itu ada 2, Pak. Cahaya fajar di ufuk sana itu ada 2, namanya fajar shodiq dan fajar kaltik. Kalau fajar shodiq ini berlaku hukum, ada hukum di situ, yakni ketika orang berpuasa sudah tidak boleh makan minum, ketika orang mau sholat isya itu sudah berakhir waktunya. Perbedaan antara fajar shodiq dan fajar kaltik adalah, pertama, fajar shodiq itu yantashiru dawuhu wa yazdadu. Cahayanya itu intishar itu menyebar di ujung, menyebar di ujung. Kalau misalnya fajar kadhib itu cahayanya itu nggak menyebar tapi mustatilan, memanjang ke atas, ya, memanjang ke atas. Nah, itu bedanya. Kalau mungkin orang-orang yang biasa muncak itu, ya nanti patokannya seperti itu, ya. Nah, misalnya mau di dataran tinggi atau di mana yang kiranya bisa melihat fajar dengan jelas, patokannya adalah kalau sholat subuh itu fajarnya
cahayanya melebar. Tapi kalau misalnya cahayanya ke atas, itu belum masuk sholat subuh. Itu namanya fajar kadhib. Kalau misalnya fajar kadhib itu setelah ke atas itu bisa hilang lagi, ya, bisa hilang. Sedangkan kalau fajar shodiq setelah cahaya yang melebar di ufuk itu semakin terang dan semakin terang. Nah, kalau semakin terang nanti ujung-ujungnya siang seperti itu. Akhirnya berakhir dengan terbitnya matahari. Nah, itu ya, itu perbedaan. Jangan sampai ketika kita ketipu, itu sudah ada cahaya, ternyata cahayanya adalah kadhib. Kadhib itu maksudnya dusta, palsu, seperti itu. Itu belum waktunya sholat subuh. Kalau adzan waktu itu gimana? Itu adzannya adalah adzan persiapan untuk sholat subuh, bukan waktu masuk sholat subuh. Mungkin ada beberapa daerah yang menerapkan adzan dua kali, seperti itu. Itu untuk memperingatkan bahwasanya waktu sholat subuh sudah dekat. Nah, itu tadi sholat isya ya, sholat isya sekaligus sholat subuh. Kemudian sholat subuh berakhirnya dengan bitulu juz'in min qusri syamsi, dengan keluar sedikit saja matahari. Ketika matahari sudah kelihatan sedikit, itu sudah habis waktu sholat subuh. Bedanya kalau sholat maghrib tadi, ya, sholat maghrib itu harus tenggelam semua total. Itu berakhirnya waktu sholat asar dan mulainya waktu sholat maghrib. Akan tetapi kalau subuh ini nggak nunggu semua yang kelihatan belum habis, tidak. Tapi setelah kelihatan sedikit saja itu sudah habis waktu sholat subuh. Sehingga kalau sudah kelihatan matahari sedikit kita mengerjakan sholat subuh, itu namanya sholat qadha subuh, seperti itu ya. Nah, itulah 5 waktu sholat yang diketahui dengan dengan cara melihat matahari secara langsung. Kemudian kalau kita zaman sekarang ya, untuk teknologi yang sudah maju ini juga ya, kita gampangkan saja, kita ikut jam yang ada. Hanya kalau dalam keadaan darurat, kita harus ingat-ingat kapan nih waktunya, sudah masuk apa belum. Kemudian masalah 3 waktu tadi ya, awal waktu itu yang dimaksud dengan awal waktu itu apa? Adalah waktu di mana kita setelah masuknya waktu sholat ya, masuknya waktu sholat, kemudian disibukkan dengan sebab-sebab sholat. Sebab-sebab sholat itu seperti apa? Misalnya adzan, bersuci, wudu dan sebagainya, menutup aurat, kemudian menunggu jamaah, jamaah. Sekiranya berapa menit itu? Adzan misalnya 5 menit, wudu 2 menit, kemudian jalan ke masjid, menutup aurat dan sebagainya. Ya, anggap aja 5 menit ya, 5, 12 atau 13 menit ditambah nunggu jamaah. Ya, sekiranya 15 sampai 20 menit lah ya. Ini masih dikategorikan awal waktu. Menunggu jamaah pun ini tergantung kondisinya. Kalau kita di masjid yang di pinggir jalan seperti ini, patokannya adalah waktu. Misalnya kita tetapkan 15 menit setelah adzan atau 10 menit setelah adzan. Setelah itu sudah berakhir, ya sudah, itu berarti awal. Tapi kalau misalnya jamaahnya terbatas, kayak kita ini walaupun di pinggir jalan, tapi kalau subuh ini jamaahnya terbatas. Jadi patokannya itu ya nunggu jamaah. Sekiranya orang-orang yang biasa jamaah itu sudah hadir semua, nah itu sudah waktunya iqamah. Jadi menunggu jamaah itu ya tergantung keadaan jamaahnya. Jangan disamakan. Misalnya kita samakan harus 20 menit, sedangkan orang-orang yang aktif jamaah itu 10 menit sudah penuh, sudah datang semua, ya sudah, itu namanya sudah berakhir waktu menunggu jamaah. Tapi kalau misalnya patokannya adalah orang-orang yang datang selain jamaah yang aktif, misalnya orang-orang pada pendatang, musafir dan sebagainya, maka jangan dipatok dengan waktu yang begitu lama. Karena kalau misalnya kita menunggu orang-orang yang demikian, maka tidak ada hentinya. Setelah sholat masih ada yang datang lagi, setelah sholat masih ada yang datang lagi. Itu ya. Jadi pokoknya adzan, menjawab adzan, bersuci, menutup aurat, jalan ke masjid, kemudian menunggu jamaah. Itulah sebab-sebab sholat yang masih dikategorikan mengerjakan di awal waktu. Jadi kalau kita mundur-mundur sedikit, tapi karena sebab-sebab tadi, berarti masih dikategorikan sholat di awal waktu. Yang penting adzannya enggak molor. Makanya pentingnya masjid ini sebenarnya kalau bisa ya ada tukang adzannya. Ada
tukang adzan yang benar-benar tugasnya memang adzan, seorang muadzin. Karena muadzin itu ya profesi lah ya, profesi sebagaimana imam. Muadzin itu profesi dalam agama maksudnya, bukan pekerjaan, tapi profesi yang sekiranya memang dia itu akan mendapatkan keutamaan khusus nanti di akhirat berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan, supaya waktu sholat itu benar-benar terjaga. Ya, kalau imam yang adzani yo sebenarnya orang pati masalah, cuman kan koyo-koyo orang yang selione seperti itu. Kayak gak ada yang lain. Sebenarnya nggak masalah ya, memang nggak masalah, cuman seperti tidak ada yang lain mas. Ya. Kalau yang jamaah itu cuma 3 orang mungkin saja. Wis ngimami yo, ya adzani yo ngimami, kan yang jamaah ini banyak. Kalau yang jamaah itu banyak, itu kan mantes sih kalau ada yang adzan selain. Kemudian sedikit tambahan mengenai waktu sholatnya. Jadi wa yukrahu an-naumu qabla sholatil isya wa ba'da sholatis subhi wal asri. Dimakruhkan tidur pada 3 waktu. Pertama adalah sebelum sholat isya, ba'da maghrib itu makruh kita tidur. Saya nggak paham ilatnya apa, jelas mungkin ada larangan. Kemudian setelah sholat subuh itu juga dilarang, dimakruhkan tidur. Tidak sampai haram tapi makruh. Makruh itu kadang-kadang memang tidak ada dosanya Pak, tapi ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Wal asri, dan setelah sholat asar itu juga dimakruhkan untuk tidur. Jadi 3 waktu ini usahakan sekali jangan tidur. Jangan tidur. Memang waktu-waktu tertentu kadang-kadang enak dibuat tidur ya. Habis subuh enak tenan tidur ya kan. Nah, tapi itu makruh, ada konsekuensinya. Banyak ulama menyatakan tidur di waktu habis subuh itu menghilangkan menyebabkan kefakiran. Fakir itu ya bisa harta, bisa ilmu, bisa keberkahan waktu yang dia miliki, ya kan. Fakir keberkahan itu bisa jadi seperti itu. Ilmunya banyak, mungkin duitnya banyak, tapi tidak barokah, bisa jadi. Jadi nggak ada patokannya fakir itu hanya masalah duit. Saya sholat subuh, tidur habis subuh terus, tapi duit itu apa ya? Seperti itu. Jangan, bisa jadi barokahnya tidak ada. Duitnya banyak tapi tidak barokah. Walaupun ternyata terpaksa saking ngantuk nggak bisa ditahan, maka usahakan tidurlah setelah matahari terbit. Kalau kita mau tanya waktu tidur yang paling utama kapan Pak? Sebelum zuhur. Kalau mau tidur waktu sholat waktu siang yang paling utama adalah sebelum zuhur. Itu sunnah. Namanya tidur qailula. Cari-cari waktu jam setengah 12 atau jam 11 ya. Sekiranya kita bisa bangun waktu zuhur, itu sempatkan waktu sesaat. Bahkan ini diamalkan oleh orang-orang di mana di China. Di China itu sekolah-sekolah di sana itu sampai tempat duduknya itu ada bisa buat tidur seperti di bis yang VIP itu. Karena memang itu mempengaruhi otak, kemudian juga membuat kita lebih semangat setelah zuhurnya seperti itu. Karena berkaitan dengan waktu sholat, dan ada juga berkaitan dengan waktu tidur. Ada pertanyaan mungkin? Sholat qadha itu apa ada batasnya? Sehari itu maksimal berapa kali atau? Kalau untuk sholat qadha itu tidak ada batasnya. Jadi semampu kita bisa mengerjakan sholat qadha di hari itu, ya kita kerjakan. Sebab qadha itu kan tanggungan yang sudah terlewat waktunya, yang seharusnya dikerjakan pada waktu A ternyata kita kerjakan pada waktu B, itu namanya qadha. Ya sebelum kita mati, selama kita masih hidup, disitulah kita ada waktu kita bisa mengqadha. Bahkan kalau kita ikuti fatwa ulama yang mewajibkan qadha setiap waktu, itu ya berat sekali sebenarnya. Ada ulama yang memfatwakan kalau kita punya tanggungan qadha, kita harus menggunakan seluruh waktu kita selain waktu bekerja dan mengurusi keluarga, itu kita gunakan untuk sholat terus, sholat sampai selesai, sampai tuntas kewajiban untuk kita. Hanya sebagian ulama juga memberikan arahan lah untuk
kita supaya lebih mudahnya menggunakan waktu qobliyah ba'diyah. Karena kalau qobliyah ba'diyah itu kan mungkin kita sudah rutin, sehingga kalau kita gunakan untuk qadha itu lebih ringan. Waktunya qobliyah zuhur ya kita qadha zuhur, waktunya qobliyah asar ya kita qadha asar misalnya, seperti itu. Itu lebih mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita mau memaksimalkan waktu, mumpung masih bujang ini, nggak banyak kesibukan, banyak waktu yang kosong, sedangkan mungkin tanggungan qadha saya agak banyak, ya sudah kita catat, ya kita buat catatan untuk hari ini kita mampu mengerjakan berapa banyak sholat qadha seperti itu. Monggo, Mbak, ada pertanyaan? Ya, sebenarnya saya pernah membaca-baca, tapi saya tidak mengkaji. Itu dalam waktu zuhur itu diceritakan dari riwayatnya itu Rasulullah menunda waktu zuhur dalam keadaan panas terik. Rasulullah menunda sholat zuhurnya tidak pada awal waktu. Itu dalam penjabarannya. Terus ini kadang-kadang andaikan kita akan melakukan, kita akan ragu-ragu. Ya, kembali lagi masalah ya, hanya kan saya baca itu pada waktu asar, ketika kamu belum sholat asar dengan alasan tertentu mungkin aja ya, dan kamu melihat matahari tinggal separuh, sholatlah kamu. Ya sebenarnya agak sudah yang Ustaz Jarang tadi tidak tapi tolong pejabarannya lebih luas. Yang pertama tadi masalah menunda sholat zuhur, ya. Itu ada apa namanya ketentuan tertentu kan? Di sini saya bacakan ya. Yang pertama adalah yang ditunda memang sholat zuhur. Kemudian antakuna fi waqtil har, yang mana sholat itu peristiwanya ketika musim panas. Musim panas itu ya kalau di Indonesia ini sedikit berbeda dengan di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah itu kalau musim panas itu sampai berapa? 50 derajat gitu ya. Fi waqtil har as-sayf, musim panas memang. Kemudian antakuna fi qutrin harin, di dalam daerah atau yang iklimnya memang panas sekali seperti di Hijaz ya, Timur Tengah lah ya. Yang memang di sana itu kalau panas, Masya Allah, mungkin orang yang pernah haji umroh dalam musim panas itu merasakan sekali, panas sekali. Kalau di Indonesia ini kan kayaknya mentok-mentok 30 berapa, 36 kali ya, 38 ya. Kadang itulah nggak sampai panas banget ya. Antus sholat jamaah, dan kemudian sholat itu memang sholat jamaah. Kalau sholat sendiri tidak ada tuntutan untuk kita, maksudnya tidak ada kebolehan untuk kita menunda-nunda seperti itu. Ayyaku nama kalau sholat ba'idah, kemudian sholat yang dikerjakan itu tempatnya agak jauh. Jadi ada beberapa ketentuan. Pertama memang panas sholat zuhur itu dikerjakan pada musim panas dan di bilad atau satu negeri yang memang terkenal panas. Kemudian sholat zuhur itu jamaah, itu boleh ditunda sekiranya udah agak dingin seperti itu ya. Mungkin kalau di sana ya yang lebih tahu mereka ya. Misalnya kalau tengah hari itu sampai 50 derajat ya, mungkin sampai nunggu 40 derajatan atau berapa, sekiranya sudah agak dingin. Jelas memang itu diperbolehkan ya, mengakhirkan sholat zuhur. Di sini hadisnya idza syaddal habu fa abridu bidzuhri. Kalau panas itu ternyata sangatlah panas banget, maka dinginkanlah, maksudnya akhirkanlah sholat zuhur ketika waktunya sudah agak dingin. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang sangat itu termasuk dari faih atau uap dari neraka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah waktu sholat asar tadi ya. Mungkin ya itu tetap memang ketika kita sudah, maksudnya gini ya, mungkin ya, matahari sudah setengah, sudah kelihatan setengah, tetap kita harus mengerjakan sholat asar. Ya memang tetap dikerjakan. Hanya kalau kita menyengaja, maksudnya kalau kita menyengaja kok waktunya sudah matahari terbenam, sudah tinggal turahan waktu, sekiranya kita mengerjakan sholat itu nanti sebagian sholat jatuh pada waktu maghrib. Nah itu kita kalau menyengaja tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita mengetahui kok telat, ternyata memang saya telat, akhirnya waktu tinggal sedikit. Apalagi kalau di bilad yang haram, yang tempat-tempat panas itu kan
mungkin ya sampai mau terbenam itu masih terang sekali langitnya seperti itu, sehingga kita kadang-kadang tidak mengetahui, oh ternyata sudah sore, sudah hampir terbenam, oh ternyata dilihat malah tinggal setengah ya wis sholat saja seperti itu. Tapi kalau menyengaja tetap tidak diperbolehkan. Perbuatan yang menyengaja itu yang menjadikan haram. Tapi kalau sholatnya ya tetap wajib, bukan jadi haram. Sholatnya tetap wajib. Cukup mungkin. Satu lagi. Ya, ini selama ini kita memang banyak menyebut-nyebutnya seperti waktu imsak itu. Waktu imsak kan khususnya dari bulan puasa. Nah, tapi kita belum mengetahui sebenarnya apa sebenarnya makna waktu imsak itu. Waktu imsak itu kalau secara bahasa maknanya adalah menahan. Menahan puasa ya sebenarnya juga artinya menahan. Jadi imsak dan puasa itu dua kalimat yang berbeda tulisannya, beda penyebutannya, tapi artinya sama. Secara bahasa Indonesia artinya sama-sama menahan. Hanya ulama menggunakan istilah itu karena kalau orang Indonesia diartikan dibuat dengan bahasa puasa ya, bingung ya kan, kode puasa ya, akhirnya digunakan bahasa imsak yang sebenarnya maknanya sama dengan puasa, yaitu menahan. Dan itu hanya sebuah kehati-hatian lah ya. Tapi ini bukan baru Pak ya, bukan perkara yang baru. Ini sudah berlaku sejak zaman Nabi, ya, sejak zaman Rasulullah. Nanti mungkin kita lebih dalami lagi ketika masalah puasa ya. Sudah berlaku dari zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu ada dua adzan, ya, adzan yang pertama dan adzan yang kedua. Adzan yang pertama itu bukan waktu subuh, ya, tapi adzan yang kedua ini waktu subuh. Sedangkan kita ini diperintahkan makan dan minum kalau masih baru adzan yang pertama. Masih diperbolehkan maksudnya. Kalau sudah adzan yang kedua ini sudah masuk waktu subuh, ini sudah tidak boleh makan dan minum seperti itu. Hanya kalau ulama di Indonesia menjadikan itu sebagai kehati-hatian. Jadi bedanya berkaitan dengan waktu sholat. Apa dalam waktu misa itu kita diperbolehkan tidak melakukan sholat fardu? Oh ya, kalau berkaitan dengan waktu sholat, waktu yang sama itu belum masuk waktu sholat fardu. Sholat. Oh kalau sholat isya yang masih sholat isya, itu masih waktu sholat isya. Cuman kalau subuh belum waktu sholat subuh. Jadi kalau mau qobliyah subuh atau adzan subuh itu perhatian, jangan patokannya imsak berarti langsung adzan. Akhirnya orang sholat qobliyah subuh di waktu sebelum subuh. Makanya kalau kita mau adzan itu harus menjaga waktu, karena kalau kita tidak sesuai dengan waktunya kita jadi khianat. Khianat orang yang di sana itu nanti mau sholat subuh di rumah, kadang-kadang ada ibu-ibu yang sholat subuh di rumah itu tepat waktu. Jadi adzan patokannya ya langsung sholat subuh. Ternyata adzan kecepatan misalnya seperti itu. Itu juga tidak diperbolehkan. Nanti adalah pembahasan khusus masalah adzan seperti itu. Jadi kalau waktu imsak itu hanya kaitannya dengan puasa. Itu kalau untuk masalah sholat ya patokannya tadi matahari yang sudah kita bahas tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'min hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li mashayikhina wa li asatidina wa mu'allimina wa li talamidina wa ikhwanina wa akhawatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tahwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna wa
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوب لنا كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك